aku minta mama nggak ada, papa sudah meninggal. Terus mereka minta sama siapa? Kasihan kan? Nah, kamu binatang apa? Kenalin dulu. Siap? Oke. Monyet, Iya bos. kamu binatang apa? Aku adalah Apa? binatang Binatang apa? kuda Nil. Nah, ketemu lagi dengan Mr. Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mr. Richard berharap kalian semuanya sehat selalu, tetap rajin beribadah, rajin sholat, rajin berdoa, rajin membantu mama dan papa, dan juga rajin belajar. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, mandi yang rajin, gosok gigi, menjaga kebersihan baik anggota tubuh dan juga kebersihan lingkungan, rumah, kamar, dan sekitarnya. Baik, teman-teman, anak-anakku semuanya, mari kita belajar tentang rukun Islam. Mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai rukun Islam bersama mama atau papa atau bersama guru ngaji kalian di rumah. Rukun Islam itu ada 5. Tentu kalian sudah tahu kan? Kewajiban menjadi seorang muslim harus mengenal satu persatu dan juga wajib melaksanakan satu persatu dari rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tahu artinya kan? Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, harus yakin tidak ada Tuhan, tidak ada yang wajib disembah selain Tuhan kita yang hanya satu, tidak punya anak, tidak pernah diperanakkan, hanya satu tunggal, pencipta alam semesta, pencipta diri kita, pencipta makhluk di dalam dunia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa siapa yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah Tuhan kita. Jadi anak-anakku, kalau pernah melihat ada orang menyembah patung, ada orang menyembah pohon, dan juga ada cerita di masa lalu zaman Nabi, ada seseorang yang menyembah matahari. Padahal matahari itu benda mati, ciptaan Allah juga, tapi disembah. Matahari emang bisa mengabulkan permintaan kita. Jadi kalau kalian meminta sesuatu, minta sehat, minta pinter, minta cita-citanya terkabul, minta mama dan papa sehat selalu, minta banyak rezekinya, minta saudara-saudara kita dan teman-teman selalu sehat. Mintalah kepada satu yang kita sembah, yang hanya satu. Siapa tadi Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Iya, betul. Saya bersaksi, yakin bahwa Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan dari Allah. Diutus untuk apa Nabi kita? Untuk memberikan pembelajaran kebaikan kepada kalian. Kalian diajari oleh Nabi kita untuk berbuat baik, taat kepada orang tua, kemudian rajin beribadah, rajin sholat, kemudian menjaga kebersihan supaya kita sehat, supaya kalian jadi anak baik.
selalulah mencontoh Nabi Muhammad, selalulah untuk menyimak ajaran-ajarannya, sifat-sifatnya, tingkah lakunya. Itu tadi rukun Islam yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Supaya tidak lupa, ulangi lagi beberapa kali bersama mama dan papa. Baiklah, kita akan ke rukun Islam yang kedua. Apa itu? Setelah yang ini, pelajari dulu yang pertama ya. Baiklah, sekarang kita ke rukun Islam yang kedua. Sebagai seorang muslim, ketika kita sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama, kita wajib melakukan yang kedua. Sholat, terutama 5 waktu. Tidak boleh bolong, tepat waktu. Ya, nah kalian sudah ingat kan? Kalau sholat itu yang wajib ada 5 waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat setiap hari, tidak boleh terlambat. Jadi ketika kalian mendengar azan, baik di masjid, baik di musola, bahkan di televisi, mendengar seruan untuk segera berwudu dan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tandanya cepat-cepat ambil air wudu. Kalau kalian masih nonton TV, tinggalkan wudu dan sholat. Jangan sampai terlambat, apalagi sampai kelewat waktunya. Bagaimana niat-niat sholat, bagaimana tata caranya, kita nanti akan pelajari di video agama Islam berikutnya. Sekarang kita simak saja rukun Islam yang ketiga. Setelah ini pelajari dulu dan ingat-ingat lagi mulai rukun Islam yang pertama dan kedua. Oke. Duduk yang manis. Yang manis. Bos, Pak, kita kemana? kita ini lagi di TK. TK. Ya, TKI. bukan. TK itu taman Main. bukan. Taman kanak-kanak. Taman kawak-kawak. Dan sekarang kita ke rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Agama Islam dan bahkan Rasulullah menyarankan seperti itu adalah untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, supaya orang lain yang merasa kesusahan, fakir, miskin, gak punya uang, gak bisa beli makan, gak bisa beli minum, gak bisa jajan seperti kalian, bahkan ada yang tidak punya orang tua. Bagaimana rasanya ketika mau minta uang saku, orang tua sudah meninggal, terus minta uang saku sama siapa? Ya kan, kasihan mereka, anak-anak yatim piatu, tidak punya mama papa. Mereka hidup di panti asuhan, diasuh oleh orang lain. Kadang mereka tidak bisa jajan karena tidak punya uang. Mau makan, berasnya habis, mau makan ikan ayamnya habis, terus mereka mau minta siapa, nggak punya orang tua. Kalau kalian di rumah, ma minta susu, mama langsung buatin. Ma minta mie goreng, mama langsung buatin. Kalau anak yatim piatu mau bilang, mau minta ke mana, mama nggak ada, papa sudah meninggal, terus mereka minta ke siapa? Kasihan kan? Fakir miskin juga mau sekolah nggak punya uang, mau beli tas, mau beli seragam seperti kalian nggak punya uang. Bahkan beli mainan pun mereka tidak pernah mainan karena tidak punya uang untuk beli mainan. Saatnya dengan ada rukun Islam yang ketiga, agama kita, Rasul kita mengajarkan kita untuk selalu berbagi zakat. Berilah sebagian yang kita biasa konsumsi kepada orang lain. Biasa kita anggap baik, kita berikan kepada orang lain sebagian. Beras,
uang. Ada satu lagi, kalian bisa membantu dengan senyum. Makanya kalian juga dimanapun rajinlah tersenyum kepada orang lain, karena senyum itu dipandang indah oleh teman kita, oleh orang lain. Kalau melihat senyum kita, mereka juga ikut senang. Itu juga salah satu ibadah. Nah, itu dia rukun Islam yang ketiga, zakat. Memberikan harta kita sebagian kepada yang membutuhkan. Baiklah, kita ke rukun Islam yang keempat. Setelah ini kalian pelajari dulu yang pertama, kedua, ketiga, ingat-ingat dan pelajari lagi ya. Nah, alhamdulillah kita sudah ke rukun Islam yang keempat. Apa itu? Berpuasa, khususnya di bulan wajib berpuasa Ramadan, bulan 1000 pahala, bulan beribu pahala. Ketika kita melakukan kebaikan di bulan ini, di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dengan berpuasa kalian akan bisa mengerem hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek di pikiran dan tubuh kalian. Mau makan berlebihan sampai kekenyangan, akhirnya tidak sehat, datanglah banyak penyakit. Tapi dengan puasa kalian bisa menahan makan kalian, akhirnya perut bisa istirahat dan akhirnya menjadi sehat dan kuat. Dan ketika berpuasa di bulan Ramadan, kita mau berbuat jahat, mau mencuri, mau marah sama mama, kita ingat kita puasa, akhirnya kita nggak jadi marah, kita nggak jadi berbuat jelek. Karena apa? Karena tertahan oleh yang namanya puasa. Makanya diwajibkan sebagai orang Islam, kita juga harus wajib melakukan rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? Nanti kita akan bahas di tema puasa di video agama Islam berikutnya tentang puasa dan sholat. Kita akan menuju ke rukun Islam yang kelima setelah ini. Tapi sebelum kita ke rukun Islam yang kelima, kalian harus mengingat-ingat lagi rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah berzakat, keempat adalah berpuasa. Ini dia rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ini adalah rukun Islam yang terakhir. Apa itu? Mr. Icak yakin kalian pasti masih ingat dan sudah tahu. Apa? Iya, berhaji. Pergi haji. Kemana? Ke Mekah. Menemui Ka'bah, rumahnya Allah. Bulan Dzulhijjah, di saat orang-orang Islam berkurban, menyembeli kambing, ada yang menyembeli sapi, domba dan sebagainya untuk berkurban.
Ada sebagian saudara-saudara kita yang sudah mampu, sudah menabung, sudah siap untuk berangkat, sudah sehat, ya, sudah cukup biaya. Mereka berangkat naik pesawat ke Mekah, di Ka'bah. Semua berkeliling membaca talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata, dan seterusnya. Kalian kalau sholat pun itu menghadap ke rumah Allah di Ka'bah. Kalau sholat hadap ke kiblat. Kalau di Indonesia itu menghadap ke barat. Barat kalau lurus terus itu adalah menuju ke Allah. Nah, itu tadi 5 rukun Islam. Namanya rukun berarti wajib dilakukan, ya. Mulai dari syahadat, berikrar bahwa kita percaya, yakin Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk mengajarkan kebaikan kepada kita. Kemudian sholat, yang agama, yang namanya orang Islam masa nggak sholat, ya berarti bukan Islam dong. Makanya kalau jadi saya Islam Mr. Icak, berarti kamu harus sudah membaca syahadat dan juga harus sholat. Sholat wajib, nggak boleh ditinggal. Dan juga mengeluarkan zakat, peduli kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang keempat adalah berpuasa. Semua orang Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menjadi seorang haji yang mabrur. Insya Allah kita menjadi seorang Islam yang number 1, nomor 1. Ya, Mr. Icak harapkan semuanya anak-anaknya Mr. Icak, terutama yang muslim, menjadi anak-anak yang ahli surga, ahli ibadah, ahli mendoakan orang tua. Semua anak-anakku adalah anak-anak yang soleh, anak-anak solihah. Dan untuk kedepannya, karena kita sudah mengenal rukun Islam ini, wajib kerjakan. Jangan sampai ada yang bolong. Sampai ke-5 naik haji nanti kalau sudah besar, bercita-cita untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah membaca kembali, menyimak kembali video Mr. Icak, ulangi lagi, hafalkan rukun Islam, pelajari, laksanakan, ulangi bersama mama dan papa, ceritakan kembali kepada mama dan papa. Dan kalau ada pertanyaan atau merasa sudah hafal, boleh tulis di kolom komentarnya di bawah ini, ya. Oke, baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan Mr. Icak di pelajaran agama Islam berikutnya. Kita akan membahas apa? Nanti Mr. Icak akan sampaikan. Jadi muslim yang hebat. Mr. Icak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.